Shalom bagi Bapak Ibu, teman-teman dari GBI Kedamaian. Salam dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan membawakan renungan yang berjudul adalah Masa Penantian Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah waktu-waktu yang seperti ini, di mana kami terbatas secara fisik untuk bertemu, kiranya itu tidak menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan, karena roh Tuhan ada di dalam diri kami, dan juga tidak menjauhkan kami dengan sesama saudara-saudara, terutama saudara seiman, karena Engkau telah mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Pagi hari ini biarlah renungan pada saat ini memberikan kami juga pemahaman betapa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, memakai sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan biarlah berkat-Mu turun kepada setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, renungan saya mengambil tema tadi adalah masa penantian Tuhan. Saat ini kita tahu bahwa kita semua sedang menghadapi hal yang sama, yaitu masalah penyebaran virus corona, dan itu membuat dampak yang luar biasa, termasuk dalam ibadah, kegiatan ibadah, tata ibadah, bahkan doktrin teologi dari gereja. Mungkin harus semuanya berubah. Oleh karena itu, mari kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 20-24, pembicaraan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita berbicara tentang latar belakang pembicaraan wanita Samaria dan Tuhan Yesus yang dikenal sebagai orang Yahudi. Dua etnik yang berbeda ini ternyata mendatangkan perbedaan keras di dalam mereka beribadah, cara beribadah, kepada siapa mereka beribadah, dan di mana mereka beribadah. Oleh karena itu kita sangat bisa belajar banyak dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa ibadah yang benar setelah kedatangannya ke dunia itu adalah di dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, ketika Yesus mengatakan demikian, hal ini menjadi sesuatu yang sangat dahsyat sebenarnya, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang Samaria. Ini sebuah kesengajaan Tuhan untuk mengubah hidup manusia, terutama di dalam ibadah relasinya dengan Tuhan. Bayangkan orang-orang Samaria itu begitu fanatiknya beribadah ke gunung Gerizim, ya, karena Gerizim yang dikatakan gunung ini adalah letaknya di sana, dan mereka itu beribadah di gunung Gerizim yang sejak dalam perjanjian lama sudah dijelaskan bahwa Yosua harus memberkati bangsa itu di atas gunung Gerizim. Sebaliknya orang Israel juga sudah ditetapkan Tuhan untuk beribadah, dan bait Allah itu ada di Yerusalem. Dua ini sangat ekstrim, dan Tuhan mengatakan tiba saatnya mereka tidak akan lagi
menyembah di Gunung Gerizim maupun Yerusalem. Nah saudara, bagaimana sejarahnya? Bagaimana sejarah tempat ibadah bangsa Israel itu dibedakan? Kalau kita melihat bahwa terjadi perpecahan ketika Israel terpecah, Israel Utara dan Yehuda, di mana Israel Utara itu dipimpin oleh Yerobeam, ya, dalam satu raja-raja, saudara bisa lihat. Dan apa yang terjadi? Secara politik, Yerobeam mengatakan daripada rakyatnya nanti beribadah ke Yerusalem, maka dia membuat 2 patung anak lembu emas yang dipasang di Dan dan di Betel, dan dia mengatakan rakyatnya harus beribadah ke sana. Tuhan sangat murka sekali. 24 ayat saya catat ketika Tuhan mengatakan dosa Yerobeam yang membuat orang-orang Israel beribadah kepada berhala, dan Tuhan mengatakan kutuk kepada Yerobeam, seluruh keluarganya dibasmi. Demikian mengerikannya orang-orang yang berani mengubah orientasi dan tujuan orang beribadah, karena Tuhan akan sangat murka. Dan Tuhan murka kepada bangsa Israel, maka mereka dibuang ke Asyur. Kemudian sebagian bangsa lain dimasukkan ke Israel Utara. Terjadilah percampuran bangsa yang menghasilkan orang-orang Samaria. Dan orang-orang Samaria ini ditolak oleh orang Yahudi yang di selatan, bahwa mereka itu tidak bisa menunjukkan kemurnian mereka sebagai bangsa keturunan Abraham. Oleh karena itu mereka kemudian membentuk ibadah mereka kemudian ke Gunung Gerizim. Dan sejak saat itulah saudara, banyak sekali terjadi pembedaan, pengkotak-kotakan, perubahan orang beribadah. Itu karena politik, seperti tadi Yerusalem, karena sara, itu seperti di dalam terjadi dengan bangsa Yahudi dengan bangsa Samaria. Bahkan pengkotakan terjadi juga karena pribadi. Orang senang mempertentangkan pribadi-pribadi pemimpin. Saudara ingat sebelum Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ini, dia menghindar. Karena apa? Dari Yehuda, orang-orang Farisi mulai mempertentangkan dia dengan Yohanes Pembaptis. Yesus pergi meninggalkan Yehuda menuju ke arah utara dan mampirlah di Samaria. Oleh karena itu saudara, kita harus berhati-hati. Apa yang terjadi pembedaan ini? Orang-orang Samaria ternyata Tuhan mengatakan, kamu tidak tahu kepada siapa kamu itu menyembah. Kamu tidak tahu siapa Allah yang hidup itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bayangkan sebuah perubahan ibadah bisa mengubah semuanya. Sehingga tidak heran banyak orang-orang yang kemudian mengatakan menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya beribadah kepada Tuhan, sama sekali Tuhan tidak mengenal mereka. Oleh karena itu kita merenungkan apa yang Tuhan katakan. Dia mengatakan dan tiba waktunya saat ini juga. Tuhan mengatakan semua orang akan menyembah Allah bukan di Gunung Gerizim, bukan di dalam Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia mengubah segalanya. Kedatangan Yesus ke dunia mengubah segalanya. Apa yang tadi merupakan tanda di dalam orang-orang Israel diubah, sudah digenapi dalam Yesus. Apa yang disembah orang Samaria yang mereka tidak tahu, Yesus menyatakan diri, dia adalah Mesias yang layak untuk menjadi juru selamat dan patut disembah. Oleh karena itu bagaimana aplikasinya di dalam dunia kita saat ini? Kita tahu wabah corona ini membuat kita tidak bisa beribadah. Banyak gereja mengubah tata cara ibadah. Kita semua sedang berpikir dan bagaimana dan mencari petunjuk. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Tuhan 2000 tahun yang lalu, yaitu merusak dengan sengaja apa yang sudah ada, atau istilahnya disruption. Dan disruption itu juga sekarang terjadi dengan adanya virus corona ini. Sengaja Tuhan izinkan, sehingga semua yang sudah aman,
yang sudah nyaman, yang sudah begitu dibentuk secara sempurna di dalam berbagai macam gereja dengan tata ibadahnya. Sekarang Tuhan sengaja sedikit dikacaukan. Nah, saya ingat saya membaca 2 buku yang memang belum selesai, tapi saya baca intinya, yang dibuat oleh Reinhard Casali. Dia adalah seorang ekonom yang begitu tajam feelingnya, yang mengatakan terjadi sebuah perubahan kehidupan yang berdampak kepada ekonomi dan sosial. Buku yang pertama disebut Disruption. Disruption adalah sesuatu yang sengaja diubah. Dunia ini diubah. Teknologi IT mengubah pola hidup manusia, pola hidup konsumsi, pola hidup transaksi. Sehingga dengan disruption inilah terjadilah shifting. Satu pergeseran dari sebuah budaya, sebuah sistem, sebuah program yang sudah begitu teruji berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba dengan segera diubah. Sudah bisa tahu, seseorang yang tidak punya armada pesawat bisa memiliki sebuah biro jasa yang terbesar, lebih besar daripada asetnya Garuda, lebih besar daripada asetnya SQ. Orang tidak punya mobil bisa memiliki armada taksi, orang bisa memiliki armada motor. Orang tidak punya hotel satupun bisa menguasai hotel-hotel yang income-nya jauh lebih besar dari jaringan hotel apapun juga di dunia. Nah, inilah yang harus kita ubah. Disruption ini adalah yang terjadi Tuhan izinkan. Virus yang tidak terlihat mata ini ternyata bisa mengalahkan manusia yang oleh Tuhan diberikan kepadamu. Aku berikan kuasa untuk menguasai bumi dengan segala isinya. Tuhan sengaja melakukan itu. Negara kacau, kota mati, ekonomi lumpuh, orang berkuasa ambruk, ningrat ambruk, Pangeran Charles kena. Kemudian tadi pagi seorang putri dari negara Eropa juga RIP karena kena COVID-19 ini. Belum lagi yang terjadi dengan gereja. Apa yang terjadi dengan gereja? Percayalah, Tuhan sedang menampi gerejanya. Dengan situasi ini, Roma 8:12 mengatakan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita renungkan apa dampak semuanya bagi diri kita, bagi gereja kita, bagi pribadi-pribadi kita anak-anak Tuhan, untuk terus kita berpikir. Mungkin Tuhan sudah jenuh dengan kenyamanan, dengan kesombongan kita, yang seolah-olah kita semua ini mungkin banyak yang sudah merasa hebat, banyak yang sudah merasa jadi orang Kristen yang pasti selamat dengan ikut ibadah, aktif pelayanan dan sebagainya, rajin datang ke gereja dan sebagainya. Itu semuanya seringkali yang harus kita renungkan kembali. Selama ini kalau kita lihat, bukan masalah politik, bukan masalah ras, tapi seringkali gereja sekarang sudah dikotak-kotakkan berdasarkan doktrin, berdasarkan secara fisik. Gereja yang satu harus lebih baik daripada yang lain, berdasarkan entertainmentnya di dalamnya, berdasarkan segala sesuatu yang membedakan. Bahkan pemimpinnya pun mengajak umatnya untuk berbeda, yang satu dengan yang lain. Seperti jadi di Korintus, ketika Paulus mengatakan, kamu mengatakan aku pengikut Apolos, aku pengikut Kristus, aku pengikut Paulus, aku pengikut siapapun juga. Mereka sudah terdoktrin untuk fokus kepada pribadi hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu kita sekarang berpikir, apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan orang harus menyembah dalam roh dan kebenaran? Terjadi sebuah disrupsi atau pengacauan yang menjadi sarana bagi penampian Tuhan bagi umatnya. Sekarang orang-orang yang ke gereja hanya mencari keamanan hidupnya, hanya mencari kenyamanan hidupnya, hanya mencari berkat-berkat duniawi. Mereka tumbang karena banyak gereja-gereja ternyata ketakutan juga. Bahkan gereja-gereja tidak bertindak apapun juga di masa-masa yang sulit ini.
Pemimpin-pemimpin mereka tidak bisa lagi berkata, kuasa Tuhan begini, kuasa Tuhan begitu. Pasti Anda selamat, pasti Anda diberkati. Karena banyak orang Kristen yang kena COVID-19 ini. Orang-orang yang ke gereja karena mengikuti kebiasaan, mengikuti budaya. Atau ke gereja karena dorongan dari pihak luar. Mungkin dari keluarganya, mungkin dari pendetanya, mungkin dari masyarakatnya. Dan mereka ke gereja karena dorongan itu. Mereka juga akan tumpah. Sudah saatnya mereka akan terhilang. Karena mereka memang bukan orang-orang yang mencari Tuhan. Sebuah tayangan kemarin ibadah online dari gereja teman saya, yang jemaatnya kalau sekali kebagian lebih daripada 100 orang. Waktu pagi disiarkan, hanya kurang dari 25 menit. Yang pertama sebagian besar 9 orang, yang terakhir baru 20 orang, yang sudah terakhir, sudah habis-habisan. Ternyata tidak semua orang memang mencari Tuhan, orang yang datang ke gereja. Juga orang-orang yang sombong rohani, yang mengatakan mereka hebat karena mereka taat beribadah, mereka hadir, mereka bisa memakai kuasa Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin yang menyatakan Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti melakukan apa yang kita minta. Tumbang. Karena banyak pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta yang juga tumbang dengan COVID ini. Oleh karena itu saudaraku sekalian, Tuhan mengatakan saatnya sudah tiba. Kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran yang tidak bisa dibatasi dan tidak dibentuk oleh hal-hal fisik duniawi, tetapi oleh roh yang sudah lahir baru. Karena karya Roh Kudus yang melahirkan roh, kejadian yang baru di mana kita dilahirkan di dalam roh. Orang-orang inilah yang akan benar-benar mencari Tuhan, bukan karena ketakutan, bukan karena kekhawatiran, bukan karena putus asa, tetapi karena tahu Tuhan terus berkarya dan Tuhan ada di tahtanya. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan, maka dia mencari Tuhan dan kebenarannya dan terus menyembah Tuhan. Setelah disrupsi ini terjadi, kita orang-orang yang demikianlah yang akan bisa meneruskan beribadah dengan cara yang Tuhan inginkan. Karena kita sudah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita ini sebenarnya adalah gereja, kita adalah bait kudus. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Oleh karena saudaraku sekalian, ketika kita terpisah, pertanyaannya, apakah kita masih merindukan Tuhan? Apakah kita benar-benar orang yang terus memiliki hubungan dengan Tuhan? Di rumah kita banyak waktu, dan apakah kita punya lebih banyak waktu untuk Tuhan bersama dengan keluarga? Kiranya kita benar-benar bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah suasana yang begini kami tahu Engkau terus bekerja dan berkarya. Engkau sedang menampi gerejamu. Engkau sedang menampi orang-orang yang sombong. Engkau sedang menampi orang-orang yang sudah tidak menginginkan Tuhan, yang hanya ke gereja karena dorongan-dorongan, syarat, dan juga apapun juga yang dari luar mereka, bukan karena roh yang lahir baru. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami di waktu-waktu yang sulit ini bagi dunia, membuat kami tetap bersukacita, karena Tuhan terus memberikan berkat rohani dan hidup rohani yang berkelimpahan, karena kami adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kami. Terpujilah namamu. Kau memberkati setiap jemaatmu yang terus mencari Tuhan, sehingga setelah masa ini selesai, kami orang-orang ini adalah orang yang akan melanjutkan menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.